Di era digital sekarang, investasi tidak lagi harus datang ke bank atau perusahaan sekuritas lainnya, melainkan hanya dengan handphone saja kita bisa berinvestasi. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis investasi digital yang populer dan mudah diakses. Yang pertama, reksadana online. Reksadana adalah investasi di mana dana kita dikelola oleh manajer investasi. Sekarang banyak platform digital lainnya seperti Bibit, Bareksa, dan Ajaib yang mempermudah kita membeli reksadana hanya lewat aplikasi saja. Yang kedua, saham digital. Investasi saham kini bisa dilakukan lewat aplikasi sekuritas online seperti iPod, Stockfit, atau MOS. Investor bisa membeli sebagian kepemilikan perusahaan secara langsung. Yang ketiga adalah aset kripto. Investasi kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya semakin populer. Transaksi ini dilakukan di platform seperti Indodax atau Pintu. Yang keempat, P2P lending. Jenis investasi ini memungkinkan kita berikan dana pinjaman ke individu atau bisnis kecil secara online melalui platform seperti Coinworld atau Modalku. Yang kelima, investasi emas digital. Sekarang emas juga bisa dibeli secara digital, misalnya lewat Pegadaian Digital atau Tokopedia Emas. Pembelian bisa mulai dari nominal kecil dan bisa dicetak kapan saja. Jadi, banyak pilihan investasi digital yang bisa disesuaikan dengan tujuan dan profil risiko kita. Yang terpenting, pahami dulu resikonya sebelum menanamkan dana ya. Keuntungan investasi digital. Yang pertama, akses mudah dan cepat. Investor dapat membeli atau menjual instrumen investasi hanya melalui handphone atau komputer tanpa harus datang ke kantor atau bank. Yang kedua, modal awal terjangkau. Banyak platform investasi digital memungkinkan pengguna berinvestasi mulai dari 10.000 hingga 100.000 sehingga cocok bagi pemula. Yang ketiga, transparansi informasi. Aplikasi investasi digital biasanya menampilkan data harga, grafik, laporan kinerja, dan risiko secara real-time, sehingga investor bisa membuat keputusan yang lebih cerdas. Yang keempat, diversifikasi mudah. Investor bisa menempatkan dana di berbagai jenis aset, seperti reksadana, saham, emas, dan lain-lain, dalam satu platform untuk mengurangi risiko kerugian. Yang kelima, potensi keuntungan tinggi. Beberapa jenis investasi digital seperti saham atau kripto dapat memberikan return tinggi, terutama jika dilakukan dengan strategi dan waktu yang tepat. Selain keuntungan, ada juga risiko investasi digital. Yang pertama, risiko fluktuasi nilai. Nilai aset digital, terutama kripto dan saham, bisa naik turun dalam waktu kapan saja. Investor bisa mengalami kerugian jika menjual saat harga turun. Yang kedua, risiko keamanan data dan aplikasi. Karena berbasis online, ada risiko peretasan atau hacking, phishing, atau penyalahgunaan data pribadi jika tidak berhati-hati. Yang ketiga, risiko penipuan atau scam. Banyak investasi digital bodong yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko. Ciri-cirinya tidak terdaftar di OJK atau tidak memiliki izin usaha yang jelas. Yang keempat, risiko likuiditas. Beberapa aset digital, misalnya NFT atau proyek P2P lending, sulit dijual kembali dengan cepat, sehingga dana investor bisa terkunci dalam jangka waktu tertentu. Peran machine learning dan AI. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan atau AI. Machine learning membuat komputer kita berjalan tanpa pernah satu persatu. Nah, dalam penggunaan AI dan industri nyata, itu terdapat banyak keuntungan serta tantangannya nih teman-teman. Yang pertama, AI memproses data lebih cepat daripada manusia, sehingga membuat kinerja kita lebih efisien. Nah, yang kedua, AI itu lebih akurat dan bisa mendeteksi pola yang manusia nggak bisa lihat ya. Yang ketiga, ML dan AI lebih jaya loh. Untuk tantangannya, yang pertama adalah jika data yang kita kirimkan pada AI jelek, maka hasilnya juga akan jelek. Nah, untuk yang kedua itu adalah model susah dijelaskan karena kan hasil AI itu sulit mengerti oleh orang awam. Terus yang ketiga, perlu update terus karena dunia keuangan kan berubah dengan cepat. Aplikasi investasi digital adalah platform yang berbasis teknologi yang memfasilitasi pengguna untuk membeli, menjual, serta memantau aset investasi seperti saham, reksadana, kripto, atau emas secara online.
Di Indonesia, platform ini dijamin keamanannya karena resmi diawasi oleh OJK untuk pasar modal dan reksadana, serta BPD untuk aset kripto, komoditas, dan emas digital. Nah, untuk aplikasi trading di Indonesia itu terdapat banyak sekali, seperti Ajay, Bereksa, Bibin, iPod, dan Starbin, dan mereka memiliki keunggulan masing-masing. Contoh aplikasi pertama yaitu Ajay. Nah, pada aplikasi Ajay ini, mereka terfokus pada saham dan reksadana. Aplikasi Ajay ini populer di kalangan pemuda karena kemudahan tatap muka atau UI-nya dan proses registrasi yang sangat cepat. Untuk yang kedua ada Bereksa. Untuk fokus aplikasi Bereksa ini, mereka lebih terfokus pada reksadana dan mereka menawarkan kelas reksadana yang sangat luas dari berbagai manajer investasi. Aplikasi yang ketiga ada Bibin. Nah, aplikasi Bibin ini mereka terfokus pada reksadana berbasis robo advisor, membantu pemula menyusun portofolio reksadana berdasarkan profil risiko secara otomatis. Terus yang keempat ada iPod. Nah, iPod ini mereka terfokus pada saham untuk trading saham. Aplikasi iPod ini dikenal dengan biaya transaksi saham yang kompetitif dan fitur analisis yang mendalam. Untuk yang terakhir ada Starbin. Aplikasi Starbin ini mereka terfokus pada saham. Aplikasi Starbin ini mereka mempunyai fitur komunitas investor atau forum diskusi dan fitur analisis saham premium atau financial statement dan charting. Keuntungan memakai aplikasi investasi digital yang pertama yaitu prosesnya cepat, yang kedua biaya lebih murah, dan semua data bisa dipantau secara transparan. Investor juga bisa belajar langsung lewat fitur berita dan edukasi yang tersedia di dalam aplikasi. Secara singkat, aplikasi investasi digital membuat investasi menjadi lebih mudah, praktis, dan terjangkau bagi semua orang, terutama untuk generasi muda. Teknologi ini membuka peluang agar masyarakat bisa mulai berinvestasi dengan aman dan cerdas tanpa perlu modal besar. Nah, jadi gitu ya teman-teman, banyak sekali kalau aplikasi yang digunakan dalam trading di Indonesia seperti trading saham, kripto, emas. AI dan machine learning juga dapat membantu kita dalam berinvestasi digital. Namun ingat ya, jangan ketergantungan dengan AI dan machine learning. Keputusan tetap ada di kita. Sekian video dari saya. See you next time. Bye-bye.